Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta supaya Tuhan mendampingi kita dimanapun kita berada. Allah yang Maha Hadir memberkati kita untuk dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami masih dapat beribadah, kami memuji Tuhan, berdoa, dan hari ini kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah hati dan pikiran kami, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Tuhan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah imitator atau imitator di dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan urutan membaca firman Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan selama 2,5 bulan ini. Kita sampai di dalam pembacaan Efesus pasal yang ke-5. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan bersama. Kita akan membaca Efesus pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hari ini perikop yang akan kita baca seharusnya adalah pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Namun mari kita fokus kepada 2 ayat yang di depan ini. Mari kita membacanya, akan saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Saudara, walaupun kita seharusnya akan merenungkan sampai dengan ayat 21, tapi fokus kita adalah pada ayat yang pertama, yaitu sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, di situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang hatinya susah, frustrasi, kesulitan sedang dihadapi. Tetapi saudara, di tengah situasi yang sulit ini, ternyata juga menimbulkan kreativitas di dalam diri beberapa orang. Ya, saya lihat beberapa orang kreatif, walaupun usaha susah, lalu merintis, bikin makanan, jual, laris. Atau bikin kerajinan tangan, dijual, ada yang beli. Saudara, bayangkan kalau seandainya di dalam situasi pandemi ini, saudara juga adalah orang yang kreatif itu. Saudara, di bulan-bulan pertama mulai mikir, enaknya usaha apa ya supaya tetap jalan, ada penghasilan di tengah situasi pandemi. Lalu saudara mungkin mulai dapat ilham. Wah, bikin mie deh. Ya, saudara mulai teringat, orang itu kalau makan mie, itu bisa tiap hari makan mie. Saudara mikir-mikir, kalau misalnya saudara bisa dapatkan resep mie yang bagus, pasti akan menguntungkan. Maka saudara mulai teringat, mie yang enak itu, masakan mie ayam yang enak itu pertama yang tergantung adalah pada mie-nya, betul nggak? Kalau mie-nya itu enak, maka lainnya jadi enak. Lalu saudara teringat mie yang di Mangga Besar itu. Ada mie yang tidak terlalu alot tapi tidak terlalu lembek. Kalau teman saya bilang itu adalah mie yang kalau digigit itu ngelawan, saudara. Nah, itu enak. Saudara mulai coba usahakan bikin mie pakai mesin mie yang saudara beli. Akhirnya saudara menemukan resep mie yang kenyalnya itu lebih enak daripada mie yang ada di Mangga Besar itu. Lalu saudara berikutnya mulai mikir-mikir, apalagi ya berikutnya? Wah, bumbunya. Lalu saudara teringat ada mie yang enak di Meruya. Dagingnya enak, lalu ada kecap bangkanya enak banget, legit-legit. Saudara mulai cari resepnya, coba, akhirnya mendapatkan resep yang paling enak. Lebih enak daripada mie langganan saya. Akhirnya saudara mulai mikir-mikir lagi, apa lagi ya? Coba saudara bayangkan. Kalau makan mie itu enaknya apa yang berikutnya? Yang menentukan rasa enak. Kuahnya, betul ya? Kuahnya. Saudara sambil mendengarkan saya cerita begini, saudara mungkin mulai lapar. Saya pun juga ikut lapar, saudara. Ya. Tapi mie yang paling enak itu kuahnya salah satunya. Ya. Saudara ingat ada mie Tanjung Duren sana yang kuahnya itu harum, pekat. Saudara mulai coba cari resepnya, saudara dapatkan kuah yang jauh lebih enak daripada yang di Tanjung Duren. Lalu saudara kemudian mencari resep pangsit, saudara akhirnya coba-coba, akhirnya menemukan resep pangsit buatan saudara sendiri yang jauh lebih enak daripada pangsit goreng yang terkenal itu. Nah, setelah saudara selesai menemukan semuanya, itu menjadi milik saudara, itu adalah hak cipta saudara, saudara mulai jual.
Dan ketika saudara mulai jual, saudara ternyata laris. Banyak orang yang pesan. Bahkan setelah PSBB mulai dikendorkan, saudara buka warung atau restoran mie, langsung laris. Viral saudara. Banyak yang datang. Saudara mulai pasang namanya. Kasih nama saudara. Katakan misalnya nama saudara adalah Engkau Asli. Wah, ini mie Engkau Asli. Lalu kemudian supaya nggak ditiru orang, saudara pasang wajah saudara sebagai logonya. Wah, terkenal segera. Pertanyaannya saudara, apa yang selanjutnya saudara lakukan? Bila kemudian keponakan Anda datang. Lalu keponakan Anda berkata begini, Om, saya ini lagi susah kerjaan, enggak ada penghasilan. Saya kepingin bikin usaha restoran mie juga. Boleh nggak saya bikin cabang dari restorannya Om, tapi di daerah Mangga Besar saja deh. Boleh nggak saya pinjem namanya sama mereknya, saya buka sendiri di Mangga Besar. Kira-kira saudara kasih nggak? Hah? Kira-kira saudara kasih nggak izin? Pinjem mereknya aja. Saudara mulai lihat keponakan saudara ini. Orangnya malas, tidak bisa masak, orangnya jorok. Lalu mau pinjem nama merek dagang saudara buat mie. Kira-kira saudara kasih nggak? Saudara, saya yakin saudara mengatakan tidak akan saya kasih. Kenapa? Enak aja, nyari resepnya susah. Yang kedua, kalau dia bikinnya salah, dia jorok, nanti nama mie saudara juga terganggu. Betul nggak? Kalau saudara baik, saudara paling kasih uang 1 juta, dah bikin usaha apa deh, jangan bikin saingan pakai nama mie saya. Betul nggak? Saudara, memakai nama kita itu kalau dilakukan oleh orang yang reputasinya jelek, malah kita jadi ikut jelek. Nah, kalau kita bicara tentang Efesus 5 ayat yang pertama ini saudara sekalian, menarik saudara. Ketika dikatakan penurut-penurut Allah di dalam ayat ini, ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi penurut-penurut Allah, kata penurut-penurut ini tidak menggunakan kata ketaatan. Tetapi di sini digunakan kata mimetes yang artinya adalah peniru. Tuhan tidak memerintahkan kita menjadi orang yang taat kepada Allah di dalam ayat ini, saudara. Tetapi menjadi orang yang meniru. Artinya apa? Allah menjadi modelnya. Nama Allah disandang. Saudara, kata mimetes itu artinya peniru, pencontoh, atau orang yang mencocokkan dirinya dengan apa yang dicontoh, lalu dia pakai namanya, di perilakunya dipakai. Saudara, apa yang saudara bayangkan mengenai ayat ini? Saya ketika merenungkan ayat ini saya katakan, Allah itu terlalu berani, betul nggak? Allah itu terlalu berani mempercayakan nama dan citranya untuk dipakai, ditiru oleh orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Bukankah kita ini penuh dengan kelemahan? Kalau kita menyandang nama Allah, meniru Allah, lalu kemudian ternyata kita tidak mampu melakukannya, di dalam kelemahan kita, bukankah citra dan nama Allah yang akan rusak? Nah saudara, sama seperti tadi tentang mie. Kalau Allah berani mempercayakan kepada orang yang berdosa dan lemah ini, seperti kalau Engkau Asli tadi, mie-nya atau mereknya dipercayakan kepada keponakannya, yang kagak bisa masak, yang jorok, yang males. Itulah kita. Nah kalau gitu apa yang dimaksud dengan penurut-penurut Allah di dalam ayat ini? Apa arti menjadi penurut Allah dan mengapa dipilih kata peniru atau pencontoh di dalam bagian ini? Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Efesus 5 ayat 1 ini, sebelum kita menggali kata penurut-penurut ini lebih dalam lagi, ayat ini sedang mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah, yaitu bahwa Allah menjadi model dari hidup kita. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya sang pencipta untuk disembah, bukan hanya Allah yang maha kuasa dan maha tinggi untuk disembah. Tapi Allah sekaligus adalah model yang sejati untuk ditiru, diikuti oleh saudara dan saya. Pertanyaannya adalah mampukah manusia atau mungkinkah manusia meniru atau mencontoh Allah? Saudara, mari kita baca dalam Kejadian 1. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ketika Tuhan menjelaskan tentang bagaimana Allah Tritunggal menciptakan manusia. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya.
Kalau di dalam ejaan lama dikatakan peta dan teladan. Jadi saudara sekalian, di dalam desain Allah, memang manusia diciptakan dengan likeness atau keserupaan dengan Allah. Sehingga sebetulnya manusia memang Tuhan harapkan dapat memiliki sifat-sifat atau karakter yang ada di dalam diri Allah. Nah, menariknya adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Apa yang Tuhan lakukan? Membebaskan manusia dari dosa, mengampuni manusia, lalu menyediakan hidup kekal di surga. Tapi bukan hanya itu saja, mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, bukan hanya menyediakan hidup kekal, tapi Tuhan juga memulihkan diri kita yang gambar Allahnya rusak karena dosa, dipulihkan setahap demi setahap, terus menerus menuju kepada gambar Khaliknya. Kata Khalik itu artinya Allah Sang Pencipta. Jadi saudara sekalian, kalau ditanya apakah manusia mampu meniru, mencontoh teladan Allah? Jawabannya iya, manusia mampu. Sehingga saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita, jadikan Allah sebagai model atau teladan sejati bagi hidupmu. Banyak orang yang kadang-kadang berkata begini, aduh saya mau jadi orang Kristen biasa-biasa saja, saya bukan pendeta kok. Susah hidup kudus, saya kan bukan pendeta. Ada juga yang mengatakan, Musa, saya ini kan bukan malaikat, saya manusia, tidak bisa hidup baik. Apalagi saudara kalau ayat ini berkata, jadilah penurut-penurut Allah. Atau peniru, pencontoh-pencontoh Allah. Saudara pasti akan pusing. Gimana bisa? Jawabannya adalah bisa. Justru seharusnya saudara dan saya menempatkan Allah sebagai model bagi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan hidup kita. Dia adalah model yang sejati. Karena di dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah. Saudara, kesalahan terbesar dari orang-orang Kristen adalah kebanyakan orang Kristen menempatkan manusia menjadi tokoh, menjadi idola bagi hidupnya. Dan tidak menempatkan Allah sebagai model untuk pertumbuhan dirinya. Saudara, kalau saudara menulis kurikulum vitae atau biodata, tulis nama, titik 2, Petrus, tempat tanggal lahir, kapan, di mana, lalu kemudian apa lagi, pendidikan, apa, pengalaman kerja, biasanya terakhir, ada ditulis, ya, tokoh idolanya siapa, yang menjadi model buat hidupnya siapa. Biasanya orang menulis nama manusia lain, tokoh yang kita kagum. Tapi saudara, kalau tokoh yang kita kagum itu kemudian jatuh ke dalam dosa, atau akhirnya karakternya berubah jadi jahat, atau hidupnya jadi tidak baik, akibatnya apa? Kita ikut down, lalu kita kecewa. Apalagi kalau yang kita idolakan adalah orang Kristen, adalah tokoh di gereja, atau pendeta, atau orang-orang Kristen yang baik di gereja. Lalu kemudian suatu hari hidupnya jatuh. Maka saudara bisa goyang iman saudara. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tadinya mengagumi, yang hormat kepada pimpinan-pimpinan gereja, atau orang-orang di gereja, pengurus gereja atau pendeta. Suatu hari ketika mereka ini jatuh, lalu kemudian orang-orang yang mengagumi ini mundur, marah, lalu keluar dari gereja. Imannya jatuh. Saya katakan ini adalah sebuah kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah menempatkan manusia yang masih bisa jatuh bangun ini sebagai model. Padahal saudara dan saya memiliki model yang sejati, model yang kekal, yaitu Allah. Menjadi model bagi pertumbuhan hidup dan iman kita. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, jadikan Allah
sebagai model atau teladan sejati bagi hidupmu. Hal yang berikutnya, saudara sekalian, apa arti menjadi penurut Allah atau peniru Allah? Apa yang ditiru? Saudara, mari perhatikan di dalam Efesus 5 ayat yang pertama ini. Di dalam Efesus 5 ayat yang pertama ini dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Nah saudara, ini menarik. Di bahasa Indonesia diterjemahkan seperti anak-anak yang kekasih. Di dalam bahasa Inggris, terjemahan ESV, dikatakan as beloved children. Sebagai anak-anak yang terkasih. Saudara, maksudnya begini. Ketika kita diperintahkan untuk meniru. Menirunya itu adalah di dalam posisi kita sebagai anak-anak Allah. Dan Allah sebagai Bapa di surga. Bicara posisinya, kita tetap adalah anak-anak Allah. Ketika diminta untuk menjadi peniru Allah, pencontoh Allah, mengikuti teladan Allah, bukan di dalam konteks menjadi Allah. Nah ini yang penting. Engkau tetap dalam posisimu, kita tetap dalam posisi kita sebagai manusia yang diciptakan. Kita tidak mengambil alih peran Allah, kita tidak mengambil alih posisi Allah. Posisi kita adalah tetap sebagai anak-anak Allah. Dan Allah adalah Bapa. Seorang anak itu meniru bapaknya, kagum pada bapaknya. Kalau bapaknya cukur, anak laki kecil biasanya ikut-ikutan di depan wastafel. Betul nggak? Mau ikut-ikutan melakukannya. Kalau mamanya masak, anaknya yang perempuan ikut-ikutan. Kalau mamanya berdandan, anaknya ikut-ikutan. Anak itu begitu terbuka, reseptif, menunggu, belajar dari orang tuanya. Makanya John Piper mengatakan bahwa di dalam konteks ini yang disebut meniru adalah bukan melakukan segala-galanya yang dilakukan Allah, tetapi meniru karakternya Allah. Posisinya adalah kita itu menerima karakter Allah dan kemudian mengikutinya. Saudara, poin kedua ini penting. Panggilan orang Kristen adalah meniru teladan karakter Allah, bukan bertindak sebagai Allah. Saya ulangi sekali lagi. Panggilan orang Kristen adalah meniru teladan karakter Allah, bukan bertindak sebagai Allah. Beda enggak antara meniru karakter dengan bertindak? Beda, saudara. Kalau Anda bertindak seperti Allah, Anda nggak bisa. Kenapa? Karena tindakan seseorang atau sebuah pribadi itu bergantung pada posisi dan kewenangannya. Allah bertindak menghukum manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Allah ada di dalam posisi sebagai Allah. Dan dia punya kewenangan untuk itu. Allah mendefinisikan apa itu kebenaran. Karena Allah adalah kebenaran yang tertinggi. Maka dia punya posisi dan punya kewenangan. Tapi saudara dan saya, kita bukan dalam posisi dan kewenangan itu. Kita hanya menerima bahwa Allah itu kebenaran dan melakukan kebenaran. Bukan mengkreat kebenaran sendiri. Tapi manusia, saudara sekalian, suka bertindak sebagai Allah. Apa yang terjadi di Taman Eden? Yang terjadi di Taman Eden, saudara sekalian, Allah menciptakan manusia itu memiliki moral conformity. Artinya mampu menyesuaikan dengan moralitas Allah. Kalau Tuhan bilang itu salah, kita setuju bahwa itu adalah salah. Kalau Tuhan bilang ini yang benar, kita setuju apa itu benar yang Allah katakan. Sehingga itulah yang membuat kita punya likeness, keserupaan dengan Allah. Karena kita mampu menyesuaikan dengan moralitas Allah. Tapi saudara sekalian, di Taman Eden, ketika iblis mengganggu Hawa, kemudian menjatuhkan manusia, pada waktu itu Hawa lebih memilih membuat kebenaran menurut dirinya sendiri. Salah benar bukan lagi bergantung pada Allah, tapi bergantung saya. Saya yang menentukan. Itulah playing God, bertindak sebagai Allah untuk menetapkan kebenaran. Saudara, kita tidak dipanggil untuk bertindak seperti Allah. Tapi kita dipanggil untuk meniru, belajar dari karakter Allah. Lalu kemudian karakter itu kita gunakan untuk tindakan hidup yang sesuai dengan posisi kita. Yang sesuai dengan tanggung jawab kita.
Itulah maksudnya penurut-penurut Allah. Itulah sebabnya saya suka apa yang dikatakan oleh John MacArthur. Ya, di dalam komentarnya dia berkata, mimetes atau peniru adalah istilah yang kita gunakan untuk meniru seseorang yang meniru karakteristik spesifik orang lain. Meniru karakter orang lain. Sebagai peniru Tuhan, umat Kristen harus meniru karakteristik Tuhan. Dan terutama adalah kasih. Seluruh kehidupan Kristen adalah reproduksi kesalehan seperti yang terlihat dalam pribadi Kristus. Saudara, apa yang kita tiru? Karakter Allah. Kalau karakter Allah bahwa Allah itu adalah benar, kita belajar tentang Allah yang benar itu, lalu kemudian menerapkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan peniru Allah, pencontoh Allah, orang-orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Efesus 5 ayat yang kedua, dikatakan, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Selesai menceritakan tentang penurut-penurut Allah, mencontoh karakter Allah, maka kemudian nasihatnya yang pertama adalah, contohlah karakter Allah yang adalah kasih itu. Engkau telah mengalami kasih Kristus, maka contohlah kasih Kristus itu. Lalu kemudian hidupkan di dalam posisi, di dalam tanggung jawab hidupmu di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, di dalam Efesus 5, ayat yang ketiga, dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara, karakter apa yang Tuhan ingin kita pelajari? Karakter bahwa Allah itu kudus. Kalau Allah itu kudus, maka kita yang disebut dengan anak-anak Allah harus hidup kudus. Pelajari karakter Allah yang kudus. Contoh dengan cara apa? Menerapkan dalam hidup kita kekudusan hidup. Hidup yang tidak sembrono dikatakan dalam ayat yang keempat. Selanjutnya saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, karakter apa yang ingin dinyatakan? Karakter Allah bahwa dia adalah terang. Terang adalah suatu gambaran tentang apa? Tentang kebenaran. Makanya dikatakan terang itu memancarkan, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Maka saudara pelajari karakter Allah, contoh karakter Allah yang adalah kebaikan, keadilan dan kebenaran itu. Untuk kemudian kita terapkan kebenaran itu dalam hidup kita, kita ajarkan sehingga kebenaran itu menjadi terang yang menyinari dunia yang gelap ini. Harusnya saudara sekalian, itulah yang kita lakukan ketika dikatakan kita ini adalah penurut Allah. Saudara sekalian, yang terakhir, mengapa dipilih kata peniru atau pencontoh? Kenapa Tuhan tidak menggunakan kata jadilah orang-orang yang taat kepada Allah di dalam ayat ini? Saudara, sengaja dipilih kata pencontoh atau peniru untuk menjelaskan bahwa memang proses yang harus dilakukan adalah proses meniru. Kadang-kadang ketika kita disuruh taat, kita itu bingung. Taat, susah Tuhan. Gimana bisa melakukannya? Saudara, kalau kita hanya berpatokan kepada taat, belajar untuk taat itu susah. Tapi saudara sekalian, Tuhan ingin belajar kita meniru. Dan ada teladan, ada modelnya. Saudara, seorang yang bernama Albert Bandura, seorang psikolog terkenal, seorang pemikir di dalam dunia psikologi pendidikan yang terkenal, berasal dari Kanada. Pada tahun sekitar 70-an dia mengemukakan teori tentang social learning theory atau teori pembelajaran sosial. Di dalam teorinya itu prinsipnya adalah bahwa banyak perilaku dalam hidup manusia itu terjadi karena proses kita itu meniru orang lain, meniru lingkungan sosial di sekitar kita. Maka saudara sekalian, Albert Bandura kemudian mencoba memetakan tahapan-tahapan dalam proses belajar yang adalah meniru itu kayak apa sih.
Maka dia mendefinisikan ke dalam 4 elemen. Elemen atau tahap pertama di dalam proses meniru atau belajar dengan meniru itu adalah orang pertama memberikan perhatian kepada objek yang ditiru. Kepada orang yang ditiru. Misalnya tadi, Lause Rebekah memimpin liturgi, menjadi liturgis begitu, bagus sekali, betul nggak? Kalau Lause Rebekah yang mimpin, rasanya nyanyi itu jadi hidup, jadi bersemangat. Lalu saudara mulai berpikir-pikir, wah lain kali kalau aku jadi liturgis, aku kepingin seperti Lause Rebekah. Maka pada waktu Lause Rebekah memimpin, saudara memberikan attention atau atensi atau perhatian. Tapi kalau saudara menganggap bahwa yang mimpin ini kurang bagus, ya saudara nggak akan memberikan perhatian. Tapi kalau saudara melihat bahwa Lause Rebekah itu bagus, kalau mimpin saudara memberikan perhatian, itu attention. Tahap berikutnya adalah setelah memberikan perhatian, lalu masuk ke tahap retention, yaitu diingat. Apa yang dilihat, diingat. Lalu kemudian suatu hari, ketika saudara kemudian diberi tugas untuk memimpin menjadi liturgis, saudara akan melakukannya dengan mengulang apa yang dilakukan oleh Lause Rebekah. Itu yang disebut dengan production atau reproduction. Maka proses peniruan terjadi. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau setelah saudara meniru dan hasilnya baik, orang bilang, wah bagus ya kamu mimpinnya. Maka berikutnya, saudara ketika diberi tanggung jawab memimpin lagi, saudara akan memanggil kembali apa yang ada dalam ingatan saudara. Maka proses peniruan akan terus-menerus terjadi penguatan. Disitulah proses belajar dengan meniru. Nah saudara, dengan prinsip yang sama, saudara mari kita bayangkan kalau kita hidup di kota Efesus. Seperti yang saya katakan bulan lalu di awal kita membahas surat Efesus. Di kota Efesus ada bangunan yang ikonik, yang besar, yang bisa dilihat dari beragam sudut di kota itu. Bangunan besar itu adalah kuil Dewi Artemis. Kuil Dewi Artemis yang besar ini saudara sekalian. Di dalamnya ada pemujaan Dewi Artemis. Dewi Artemis adalah dewi kesuburan, dewi kekayaan. Dan cara menyembahnya saudara sekalian, selain memberikan persembahan, juga dilakukan dengan melakukan berzinahan. Nah, di sini kan jadi masalahnya. Maka kemudian saudara sekalian, di kuil Dewi Artemis itu, banyak orang-orang yang menjadi pelacur bakti. Yaitu orang-orang yang memberikan dirinya untuk penyembahan di dalam konteks berzinahan itu. Saudara bayangkan kalau saudara tinggal di kota Efesus. Saudara melihat, oh seperti ini yang disebut dengan penyembahan. Mulai dari kecil saudara melihat, oh itu yang namanya penyembahan. Dan jangan lupa, seperti minggu pertama saya sampaikan, bahwa menurut sejarah arkeologi, di kuil Dewi Artemis itu, di bawahnya tersimpan harta begitu banyak. Orang Efesus menyimpan hartanya di sana. Bahkan kuil Dewi Artemis itu kemudian menjadi bank sentral di wilayah Asia Kecil. Sehingga saudara sekalian, orang datang untuk menyembah Dewi Artemis, minta berkat, orang datang di sana untuk bertransaksi, berdagang, menyimpan uang, orang mendapatkan keuntungan juga dari sana. Maka yang terjadi saudara mulai melihat, ternyata dengan melakukan penyembahan itu mendatangkan keuntungan. Kalau itu terus menjadi atensi, kalau masyarakat orang di kota Efesus itu kemudian berpikir hal yang sama, dan saudara hidup di antara masyarakat seperti itu semua menjadi atensi saudara. Kalau sudah jadi atensi, menjadi retensi, menjadi ada dalam pemikiran saudara. Maka tinggal satu langkah lagi adalah reproduksi, melakukan kembali apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu bahaya. Belajar dari meniru. Apalagi kalau setelah melakukannya, lalu betul saya mendapatkan kenikmatan seksual, saya mendapatkan keuntungan finansial, maka saudara akan melakukannya lagi. Maka bisa dibayangkan saudara sekalian, orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus, tidak mudah untuk hidup menjadi orang Kristen yang baik. Lebih mudah mana menjadi orang Kristen yang saleh atau meniru masyarakat Efesus yang berdosa? Saya yakin jawabannya adalah lebih mudah untuk kemudian mengikuti orang Efesus yang berdosa. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita di kota modern, di masyarakat modern, apalagi di kota besar seperti Jakarta? Kita tidak melihat ada kuil
Dewi Artemis yang besar. Tetapi saudara, di semua kota besar, di semua zaman budaya modern ini, sadar tidak sadar masyarakat memuja apa yang namanya kekayaan atau harta, materialisme. Saudara, kepemilikan harta itu membuat kita jadi berkuasa, membuat kita bisa menikmati dunia ini. Oleh sebab itu, yang disembah, yang ditakuti, yang dikejar adalah materi. Yang disembah yang kedua adalah apa? Kesenangan hidup. Makanya praktek hedonisme atau gaya hidup yang mengandalkan kesenangan dunia menjadi pola yang dikejar. Saya ingin bisa jadi orang yang tidak perlu kerja keras, bisa menikmati dunia. Akibatnya saudara sekalian, dengan segala cara, bila perlu mencuri, korupsi, melakukan banyak hal, hanya untuk apa yang dicari dan dikejar oleh dunia. Kalau itu adalah yang disembah oleh kebanyakan orang modern, pertanyaannya lebih mudah menjadi orang Kristen yang saleh di tengah Jakarta, atau meniru dunia yang berdosa. Saudara sekalian, Efesus 5 ayat 3 kemudian memberikan satu nasihat yang menarik. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Dan kalau kita lihat dalam ayat 12, ketika ayat 11 berkata jangan turut mengambil perbuatan kegelapan, ayat 12 mengatakan menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Saudara, ayat ini mengatakan apa? Ayat ini hendak mengingatkan kepada saudara dan saya. Jangan mengikuti kebiasaan manusia yang berdosa. Bahkan mikir pun jangan, nyebut pun jangan. Proses belajar dengan meniru itu harus diputus rantainya. Yaitu jangan. Jangan lakukan, jangan pikirkan, jangan perbincangkan. Saudara, di dalam puisi atau peribahasa Persia ada kalimat yang kurang lebih artinya begini. Hal yang dilarang untuk dilakukan, jangan diperbincangkan. Kenapa? Kalau diperbincangkan itu menjadi atensi. Kalau diperbincangkan terus menerus akhirnya masuk ke dalam retensi, ke dalam pikiran kita. Tinggal satu langkah lagi menjadi perbuatan. Saudara, kalau hari ini saudara lagi heboh, ada berita tentang orang yang bisa korupsi sampai triliunan rupiah. Saudara mengatakan, waduh itu orang itu salah banget. Tapi semakin dibicarakan, akhirnya saudara tanya, gimana ya caranya? Kok bisa sampai dapat uang triliunan rupiah? Bagaimana ya caranya kabur? Akhirnya kita ingin tahu lebih banyak, itu masuk ke pikiran kita. Maka hati-hati, ketika kemudian pikiran-pikiran kita itu tidak terkendalikan, bisa kemudian menjadi kebiasaan berpikir seperti itu dan satu langkah lagi kita melakukannya. Hari ini kita dihebohkan ada artis melakukan prostitusi online. Saudara mengatakan, aduh kok bisa melakukan itu. Tapi saudara kalau saudara baca di komen-komen berita, ya kalau baca berita itu sekarang yang asik kan baca komennya saudara. Komennya itu bukan hanya menghujat artis itu, tapi mulai ada yang tanya, siapa namanya? Fotonya mana dong? Lalu tanya harganya berapa dan sebagainya. Saudara, kalau kita ikut berpikir seperti itu, satu langkah lagi saudara, bahaya. Kita bisa menjadi peniru dunia yang berdosa ini. Makanya firman Tuhan mengatakan, disebut pun jangan. Oleh sebab itu poin ketiga ini penting saudara sekalian. Bagaimana dan mengapa Tuhan memakai kata meniru. Tuhan ingin memutuskan kebiasaan kita meniru dunia yang berdosa itu. Caranya apa? Meniru sesuatu yang lain. Memutuskan dari meniru dunia yang berdosa dengan meniru karakter Allah. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Saudara, saya suka apa yang dikatakan tadi oleh John MacArthur. Dia berkata, seluruh kehidupan Kristen adalah reproduksi kesalehan seperti yang terlihat dalam pribadi Kristus. Atensi kita kepada Tuhan, retensi, masukkan dalam pikiran, lalu kemudian reproduksikan menjadi tindakan. Itu sebabnya orang Kristen harus dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, ada atensi kepada Tuhan, disimpan dalam pikiran, dilakukan dalam perbuatan. Saudara, itu adalah panggilan kita. Seorang
jenderal besar dunia yang sangat terkenal pada zamannya. Jenderal Yunani yang terkenal, saudara, Alexander Agung. Orang yang sangat berani dalam peperangan, menaklukkan negara-negara, menguasai bentangan negara yang sangat luas, saudara sekalian. Pada suatu hari, dia menemukan ada prajurit yang pengecut, yang hampir membuat pasukannya kalah. Maka kemudian jenderal besar ini memanggil prajurit tersebut. Biasanya saudara sekalian prajurit yang pengecut langsung dibunuh, saudara. Tapi tumben-tumbennya Alexander Agung masih menyediakan dialog dengan prajurit ini. Dia bertanya, siapa nama kamu? Dan prajurit itu mengatakan, nama saya Alexander. Wah, Alexander Agung semakin kesal dan marah. Namanya sama dengan nama saya berani, kamu pengecut. Bagaimana berani kamu memakai nama Alexander? Tapi saudara, Alexander tidak membunuh orang ini, tidak merasa terhina. Tapi dia kemudian menyampaikan satu kalimat yang penting. Dia berkata begini, tanggalkan atau lepaskan sifatmu yang pengecut. Atau tanggalkan, lepaskan namamu. Saudara, kalimat ini dalam sekali artinya, bukan? Alexander Agung ingin mengatakan kepada prajurit ini, nama Alexander itu adalah cerminan orang yang berani seperti saya. Kalau engkau pergi kemana-mana dengan nama Alexander, engkau membawa nama saya, reputasi saya. Maka pilihannya sekarang adalah dua. Kalau engkau mau tetap memakai nama Alexander, maka engkau harus meninggalkan sikap sifat pengecutmu. Tapi kalau engkau mau tetap memakai sifat pengecut itu, lepaskan namamu. Tidak cocok, tidak layak, tidak bisa memakai nama itu. Saudara, untungnya Tuhan tidak berkata demikian kepada kita. Bisa saja Tuhan berkata, hidup sesuai dengan gambar Allah. Kalau tidak, tanggalkan statusmu sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau tidak usah masuk surga. Tuhan tidak bicara demikian kepada kita sebagai orang percaya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Artinya apa? Tuhan begitu optimis. Engkau dengan statusmu sebagai anak-anak Allah, bisa menjadi penurut-penurut Allah. Di dalam dirimu ada gambar Allah yang sedang dipulihkan. Allah optimis dengan hidupmu. Engkau bisa menjadi penurut-penurut Allah. Terus bertumbuhlah. Jadikan Allah menjadi model buat pertumbuhan iman dan hidupmu. Maka Tuhan juga akan mendukung, mensupport supaya itu dapat terpenuhi dalam hidupmu. Tuhan begitu optimis untuk hidupmu. Maka engkau pun harus menjadi optimis. Orang Kristen yang optimis, yang terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian menjadi penurut-penurut Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Sempurnakan ya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar. Menjadi komitmen dalam hidup kami. Untuk hidup menempatkan Tuhan sebagai teladan bagi pertumbuhan hidup dan kerohanian kami. Tuhan tolong berkati kami, supaya kami boleh bertumbuh dari hari ke hari ke arah Kristus. Menjadi serupa dengan gambar Khaliknya. Tuhan berkati, supaya kami di tengah-tengah hidup di tengah dunia ini, dapat boleh memancarkan karakter Allah di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap ini. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.